Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar dengan NIM F1B 019147, di mana saat ini saya akan menjelaskan sebuah materi makalah yang saya buat ke dalam PowerPoint dengan judul dengan mata kuliah ekonomi teknik dengan judul evaluasi proyek. Evaluasi proyek. Tujuan analisa proyek adalah suatu keseluruhan bagian yang menggunakan sumber-sumber untuk memperoleh manfaat, benefit, atau suatu kegiatan yang mengeluarkan biaya dengan harapan mendapatkan hasil waktu akan datang. Proyek itu dapat direncanakan, dibiayai, dan dapat dilaksanakan sebagai satu unit kegiatan. Tujuan analisa proyek adalah untuk memperbaiki penilaian suatu investasi. Proyek sebelum dilaksanakan harus dilakukan perhitungan untuk menentukan dan memilih alternatif yang menguntungkan. Di sini terdapat aspek-aspek dalam analisa proyek. Yang pertama, aspek teknik yang meliputi analisa tentang input dan output berupa barang dan jasa yang diperlukan dan dihasilkan oleh proyek. Yang kedua, manajerial dan administratif, menyangkut kemampuan staf proyek untuk menjalankan administrasi kegiatan dalam ukuran yang besar. Yang ketiga, aspek organisasi. Perhatian ditujukan pada hubungan antara administrasi proyek dan bagian administrasi pemerintah. Yang lainnya untuk melihat apakah hubungan antar wewenang dapat diketahui dengan jelas. Yang keempat, aspek komersial, yaitu menganalisa penawaran input barang dan jasa yang diperlukan proyek. Yang kelima, aspek finansial, menyelidiki terutama perbandingan antara pengeluaran dan revenue earnings proyek. Yang keenam, aspek ekonomi, menyelidiki apakah proyek itu akan memberi sumbangan atau mempunyai peranan yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Kita lanjut ke analisa finansial dan analisa ekonomi, yang dimana evaluasi proyek yang dimana terdapat beberapa analisa finansial dan analisa ekonomi. Apa itu analisa finansial? Analisa finansial dalam proyek dilihat dari sudut badan atau orang yang menanam modalnya dalam proyek tersebut atau yang berkepentingan langsung dalam proyek tersebut. Hasil finansial ini dinamakan private return. Yang kedua, analisa ekonomi. Proyek dilihat dari sudut perekonomian sebagai keseluruhan, yaitu dari ekonomi bangsa dan masyarakat, atau yang biasa disebut dengan social return. Lanjut ke unsur-unsur yang berbeda dalam penilaian dalam analisa finansial dan ekonomi, antara lain harga, biaya, pembayaran transfer seperti pajak, subsidi, bunga. Lanjut ke kriteria investasi. Kriteria yang sering dipakai untuk diterima atau ditolaknya suatu usulan proyek. Dari masing-masing kriteria yang dimaksud ada baiknya dan kelemahannya. Kriteria yang dimaksud, yang pertama, analisa present worth, kita singkat dengan PW. PW atau present worth atau nilai sekarang bisa disebut PV yang digunakan untuk menghitung nilai kriteria investasi. Present worth terdiri dari PW min cost atau PV min cost. Cost itu seperti artinya itu adalah biaya. Yang kedua, PW min dikurangi benefit atau PV dikurangi benefit, sama saja. Benefit itu artinya adalah manfaat atau penerimaan dari investasi. Penilaian investasi dalam bentuk PW of cost yang dipilih adalah nilainya yang kecil pada suku bunga yang sama. Penilaian investasi dalam bentuk PW of benefit yang dipilih adalah nilai yang besar pada bunga yang sama. Nah, di sini ada present worth analysis.
Present worth analysis atau analisis nilai sekarang didasarkan pada konsep ekuivalen, di mana semua arus kas masuk dan arus kas keluar diperhitungkan terhadap titik waktu sekarang pada suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan. Usia pakai berbagai alternatif yang akan dibandingkan dan periode analisis yang akan digunakan bisa berada dalam situasi yang pertama, usia pakai sama dengan periode analisis. Yang kedua, usia pakai berbeda dengan periode analisis. Yang ketiga, periode analisis tidak terhingga. Analisis dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung net present worth atau NPV, NPW atau MPV. Dari masing-masing alternatif MPV diperoleh menggunakan persamaan NPV min sama dengan PW, present worth, pendapatan dikurangi PW, pengeluaran. Yang selanjutnya annual worth analysis, yaitu analisis nilai tahunan. Didasarkan pada konsep ekuivalen, di mana semua arus kas masuk dan arus kas keluar diperhitungkan dalam sederetan nilai uang tahunan yang sama besar pada suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan. Hasil AW annual worth sama dengan PW dan FW, di mana AW sama dengan PW dalam kurung A per PIN dan AW sama dengan FW A per VIN. Dengan demikian AW dari setiap alternatif dapat dihitung juga dari nilai-nilai ekuivalen lainnya. Nilai AW alternatif diperoleh dari persamaan AW sama dengan R min E min CR, di mana R adalah revenues, penghasilan atau penghematan ekuivalen tahunan, E expenses, pengeluaran ekuivalen tahunan, dan CR capital recovery, pengembalian modal. Yang selanjutnya capital recovery, yaitu suatu alternatif adalah nilai seragam tahunan yang ekuivalen dengan modal yang diinvestasikan. Beberapa persamaan dapat digunakan untuk menghitung CR-nya, antara lain CR sama dengan I dalam kurung A per PIN min S per AFIN, di mana I investasi awal alternatif, S itu nilai sisa di akhir usia pakai, dan N usia pakai alternatif. Nah, seperti inilah contoh-contohnya. Sebuah mesin memiliki biaya awal 1 juta dengan usia 10 tahun. Nilai sisa pada akhir usia pakai adalah 200.000 rupiah dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Ya, di sini I-nya sebenarnya 1 juta. I kecilnya 10%, ya 10% kali N. N itu jumlah usia pakai terhadap tahunnya, 10 tahun. Di sini S-nya 200 usia. Nah, nilai usia pada akhir usia pakai 200.000 itu S-nya. Dan dihitung CR sama dengan 150.200 rupiah. Itu persamaan pertama. Kemudian cari persamaan kedua menggunakan CR sama dengan I min S kali A per FIN plus I besar dalam kurung I persentasenya. I nya udah kita tahu 1 juta, S nya 200.000, N I nya 10%, N nya 10, I nya 1 juta, I 0,10 dihitung-hitung menghasilkan 150.200 rupiah. Persamaan ketiga I min S A per PIN plus S dalam kurung I. Kita hitung sesuai, kita tinggal masukkan angka-angkanya dan hitung hasilnya sama juga 150.200 rupiah. Ketiga persamaan tersebut memberikan hasil yang sama. Nah, selanjutnya analisis terhadap alternatif tunggal. Kita jelaskan dalam sebuah contoh.
Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli peralatan baru seharga 30 juta. Dengan peralatan baru itu akan diperoleh penghematan sebesar 1 juta rupiah per tahun selama 8 tahun. Pada akhir tahun ke-8, peralatan itu memiliki nilai jual 40 juta. Apabila tingkat pembelian peralatan suku bunga 12% per tahun dengan annual worth and analysis, apakah pembelian tersebut peralatan baru tersebut menguntungkan? Kita selesaikan. Ini grafiknya, kita menggunakan AW, annual worth, dimana diketahui 40 juta itu peralatan nilai jualnya itu 40 juta. Suku bunga I nya 12%, N 8 tahun ke-8 selama 8 tahun ya. Masukkan angka dan dihitung sehingga hasilnya min 101.787.000. Oleh karena AW yang diperoleh kurang dari 0, maka pembelian peralatan baru tersebut tidak menguntungkan alias rugi. Yang selanjutnya, usia pakai semua alternatif sama. Selanjutnya, periode analisis tak terhingga. Pada suatu di mana periode analisis terhingga, nilai tahunan dari besarnya investasi dapat dihitung menggunakan persamaan A sama dengan P dalam kurung A per PI tak hingga sama dengan PI. Jika aliran kas masuk dan keluar diperkirakan memiliki siklus berulang dengan nilai yang sama sampai waktu tak terhingga, perhitungan untuk mendapatkan nilai tahunan dapat dilakukan hanya pada satu siklus saja. Contohnya, dengan tingkat suku bunga 10%, hitunglah nilai A ekuivalen dengan siklus berulang seperti pada gambar seperti ini. Penyelesaiannya, A sama dengan 50 plus 50 seperti, karena angka-angkanya sudah ada dalam grafik, tinggal masukkan 50 ini P nya sekian. Itulah dari hasil penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.